Nah, mari kita langsung ke pengertiannya saja ya. Biar cepat, ringkas, dan padat. Apa sih conjunction itu? Conjunction adalah kata sambung. Kata untuk menghubungkan kata-kata, frase, atau kalimat. Pada dasarnya, conjunction dalam bahasa Inggris dibagi menjadi 3 golongan utama, yakni coordinating conjunction, correlative conjunction, dan subordinating conjunction. 3. Yuk, mari kita kaji bersama-sama jenis conjunction ini. Yang pertama, at the first time, I'm gonna give you the first kind of conjunction. Yang pertama, coordinating conjunction. Coordinating conjunction merupakan kata penghubung yang menghubungkan kalimat-kalimat sederajat, yaitu kalimat yang satu yang tidak bergantung dengan kalimat lainnya. Jadi, jika tanpa conjunction pun, kalimat itu masih bisa berdiri dan masih memiliki arti yang utuh. Coordinating conjunction ini bisa disingkat menjadi fun boys, karena terdiri dari for, and, nor, but, or, yet, and so. Nah, ini dia contoh dalam kalimatnya. This material is for you. Materi ini untukmu. We buy food and drink. Kita membeli makanan dan minuman. Neither my sister nor I are wearing jackets right now. Baik saudariku atau aku sedang memakai jaket sekarang. They bring food, but they don't eat. Mereka membawa makanan, tetapi mereka tidak memakannya. Do you like coffee or tea? Kamu suka kopi atau teh? Actually, they do the duty quickly, yet they are lazy. Sebenarnya mereka mengerjakan tugasnya dengan cepat, namun mereka malas. My friend is very smart, so many girls like him. Temanku sangat pandai, jadi banyak wanita menyukainya. Jadi kalau kamu pengen banyak yang mendekati, terus buat cowok, jadilah orang yang pandai. Yang kedua, correlative conjunction. Correlative conjunctions adalah kata sambung yang bersifat paralel. Jadi, di dalam sebuah kalimat ada 2 conjunction di dalamnya yang menyambungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, dan klausa dengan klausa. Misalnya adalah not only, but also. Neither dan nor. Both and. Either or. As. The more. Whether or not. Dan lain-lain. Correlative conjunction ini sudah berpasangan dari sananya dan tidak bisa dipisahkan atau diganti. Jadi pasangan ini sudah ada sejak dahulu kala, seperti antara engkau dan aku yang tidak akan terpisahkan oleh jarak dan waktu. Aduh, apa sih? Garing banget. Nah, mari lanjut ke contoh kalimatnya. Life is not only for today, but also tomorrow. Hidup bukan cuma untuk hari ini, tapi juga untuk besok. Neither Joe nor Musin want to ship the coffee. Baik Joe maupun Musin, keduanya tidak ingin minum kopi. Both Nico and Dito join English community. Baik Nico dan Dito ikut komunitas bahasa Inggris. Either I or my mother cannot cook a delicious soup. Baik aku atau ibuku bisa memasak sup lezat. Mr. Kurniawan is kind to every student as long as you do the homework. Pak Kurniawan baik kepada semua muridnya sepanjang kamu mengerjakan PR. The more harder you work, the more perfect you can. Semakin keras kau bekerja, maka semakin banyak yang akan kau terima.
I wonder whether today will be raining or not. Aku ingin tahu apakah hari ini akan hujan atau tidak. Dan yang terakhir, subordinating conjunction. Subordinating conjunction adalah kata sambung yang menghubungkan kalimat pokok dengan anak kalimat. Nah, dalam conjunction ini, pokok kalimat dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada anak kalimat. Sedangkan anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri tanpa induk kalimat. Dan pada hakikatnya, ia harus bergantung pada induk kalimat. Kalimat pertama atau induk kalimat disebut main clause. Dan kalimat kedua atau anak kalimat disebut dependent clause. Subordinate conjunction ini bisa kalian singkat menjadi WWW batas bahu. Saya ulang lagi, WWW batas bahu. Ya nggak gitu aja kan adanya. Karena di dalamnya termasuk while, whether, where, before, after, then, as, since, because, although, how, dan until. Biar bisa memahami dengan baik, mari kita lanjut dengan contoh kalimatnya. Biar saya benarkan suaranya dulu. Sudah siap? Siap belum? Kira udah siap ya? I am learning English while my friend is listening to music. Aku sedang mempelajari bahasa Inggris, sementara temanku sedang mendengarkan musik. I will leave this house whether you allow me or not. Aku akan pergi dari rumah ini, tak peduli kamu mengizinkanku atau tidak. I will follow you wherever you go. Aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. You have to have a breakfast before going to school. Kamu harus sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah. Joe began her work after his friend was gone. Joe memulai pekerjaannya setelah temannya pergi. Joko wants to campus, then the library. Joko pergi ke kampus, kemudian ke perpustakaan. I must finish my homework as soon as I can. Saya harus mengerjakan PR-ku secepat mungkin yang aku bisa. Pancasila was founded since 1945. Pancasila ditemukan tahun 1945. Dito is gloomy because he is broken up by his girlfriend. Dito sedang galau karena dia diputus oleh pacarnya. She passes the exam although she doesn't study hard. Dia lolos ujian walaupun dia tidak belajar dengan rajin. I don't know how I can be awake in the middle of the night. Aku tidak tahu kenapa aku bisa terbangun tengah malam. Rustam boils the egg until it comes up to the surface of the water. Rustam merebus telurnya sampai mengembang di permukaan air. Nah, cukup. Sudah paham? Kira-kira sudah dong. Karena penjelasan kita sudah sangat lengkap. Tinggal bagaimana kamu mau mendengarkan dengan baik dan mengulangnya kembali untuk terus dipraktekkan ke dalam harian kamu.